Jadi yang saya sering bilang, coba sekarang kita masuk ke dunia Arab, nah, gitu. Jadi kalau udah masuk berubah pelan-pelan. Ada lagi yang sering kita dengar kalau kita mungkin ke Jogja, ke Jawa Tengah, orang membaca ain, a. Kalau orang Jawa Tengah, orang Jogja biasanya kadang-kadang nggak susah-susah, jadi nga gitu aja, ngalamin. Gitu. Ini kan lajah, tetapi ini tidak mengurangi dari bagaimana pengucap huruf yang sesungguhnya. Jadi ini tidak merubah, hanya lajahnya, dialeknya saja. Dan yang keempat dari mana? Dari melalui ilmu tajwid dan ilmu Al-Quran. Ini adalah salah satu cara bagaimana pemeliharaan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kan pembacaan yang sudah konstan. Kalau orang lupa membaca Al-Quran, orang hafalan lupa, itu biasanya kalau dari ilmu tajwid itu bisa diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih walan tajida min dunihi multahada. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup ini, dan semoga kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita jalankan, hidup itu seperti adalah amanah dari Allah. Jadi kalau kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang sering kita baca ini memberikan makna bahwa apa yang kita jalankan ini, yang diciptakan Allah dengan hidup dan mati ini, hanyalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji kita semua sampai di mana dan siapa di antara manusia itu yang paling baik amal solehnya. Inilah yang menjadi bekal kita untuk menjalani hidup ini. Semoga segala kebaikan dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita sampai di ayat yang ke-27 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari ayat-ayat Al-Quran, dari kitab Tuhanmu, min kitabi rabbik. La mubaddila likalimatih. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah, yang dapat menggeser, yang dapat mengelabui terhadap ayat-ayat Allah. Walan tajida min dunihi multahada. Dan tidak ada, dan kamu tidak akan mendapatkan tempat berlindung selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga hal. Pertama adalah bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah setelah menceritakan, menjelaskan tentang Ashabul Kahfi,
Maka pada ayat yang ke-27 ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah yang lain, membacakan secara utuh kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu paling takut, karena sudah tidak bisa menandingi ayat-ayat Al-Quran. Jadi karena ketakutan itulah kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mencoba melarang, menghalangi Rasulullah, mencemooh, menolak dan seterusnya terhadap apa yang dibacakan oleh Rasulullah dengan wahyu Allah itu. Maka diperintahkan oleh Allah, sudah bacakan lagi yang lain. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan penolakan, dengan ancaman dan seterusnya. Bahkan sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy melakukan bagaimana caranya, dengan cara yang keras tidak bisa, maka dengan cara yang lunak. Ada salah seorang tokoh kafir Quraisy itu namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah itu salah satu putranya yaitu Khalid bin Walid. Di kemudian hari menjadi panglima perang Islam yang sangat terkenal. Nah, Walid ibnul Mughirah ini sesungguhnya adalah orang yang suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, karena dia mengakui akan keindahannya dan akan keagungan maknanya. Ini Walid ibnul Mughirah. Tetapi dia tetap mengakui dengan keangkuhannya, enggak, saya tidak mau beriman kepada Muhammad, saya tidak mau mengakui ayat-ayat yang dibacakan Muhammad itu sebagai wahyu Allah. Maka Al-Walid ibnul Mughirah ini mencoba merayu Rasulullah, cobalah Muhammad, ayat-ayat yang diturunkan kepadamu itu dirubah dikitlah. Dirubah bagaimana? Jangan menyinggung kami terus, jangan menyinggung sesembahan kami, jangan kemudian mereka sepertinya pro dengan orang-orang fakir miskin, dengan orang-orang biasa itu. Cobalah sekali-kali ayat yang turun itu tidak menyinggung, tidak mengkritik sesembahan kami, dan juga pro kepada kami gitu. Nah, dalam bahasa mudanya begitu. Maka itu pun masih tidak bisa berubah, ingin merubah ayat itu. Bahkan bagaimana caranya, ada kompromi, sampai akhirnya ada diajak kompromi. Bagaimana kalau hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhanmu, besok kalian juga menyembah Tuhan kami. Nah, itu yang diajarkan oleh orang kafir. Tapi mereka tidak. Tapi Allah tentu saja mengingatkan Rasulullah agar itu tidak terjadi. Di dalam surat Al-Isra ayat 73 Allah mengingatkan, wa in katu la yaftinunaka 'anil ladzina auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Dan mereka itu hampir saja Muhammad memalingkan kamu dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Untuk apa? Supaya kamu membuat yang lain secara bohong kepada kami. Jadi ini maunya mereka itu membuat ayat yang lain itu. Wa idzal latakhuduka khalila. Kalau itu yang kamu lakukan Muhammad, baru kemudian akan menganggapmu sebagai teman yang setia. Jadi kalau enggak kompromi tetap musuh, tapi kalau Muhammad Rasulullah kompromi sedikit saja, maka Rasulullah akan dianggap sebagai teman mereka. Tetapi itu tidak dilakukan. Maka itu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Apa salahnya yang bisa dilakukan? La mubattila li kalimati. Dan mereka tidak bisa memberikan perubahan sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah ayat-ayat Allah. Jadi banyak kisahnya, banyak ceritanya orang itu mencoba melakukan merubah satu huruf dari Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu ada Al-Quran yang diterbitkan, itu di dalamnya itu menyebut surat Al-Kahfi. Kalau di dalam surat Al-Kahfi itu kan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Nah, ain itu diganti bagaimana? Wa inna lajahiluna. Kan luar biasa.
Dari ja'iluna menjadi jahiluna. Itu total kesalahan total. Akhirnya ditemukan orang, akhirnya ditarik lagi. Nah ini pernah kejadian begitu. Nah jadi inilah kemurnian Al-Quran, tidak ada yang bisa merubahnya. Dan itulah ada janji Allah di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Adz-Dzikr sebutan lain dari Al-Quran, wa inna nahnu lahafidun, dan kami juga yang pasti akan memeliharanya. Jadi inna itu sudah huruf taukid ditambah lam taukid, jadi sangat meyakinkan, ingin meyakinkan pada kita semua bahwa Allah pasti akan menjaga Al-Quran itu. Bagaimana cara menjaganya? Ada beberapa hal saya kira yang bisa kita ketahui cara menjaganya yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Pertama adalah dengan penghafalan, dengan hafalan. Jadi hafalan ini yang menjaga Al-Quran. Kalau dulu pada zaman Rasulullah tidak ada tradisi tulis menulis, itu tidak ada. Adanya adalah tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu orang mendengarkan ayat Al-Quran, kemudian didengarkan, dihafalkan. Jadi semua banyak para sahabat itu yang menghafalkan Al-Quran. Tidak ada kemudian ditulis. Tetapi Rasulullah dulu sempat memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan di kulit, di pelepah korma, dan seterusnya. Bahkan di kayu-kayu dituliskan itu. Nah itu dilakukan. Tetapi dari hafalan itulah secara turun-menurun sampai sekarang itu yang lagi tradisi tahfidz, itu adalah bagian cara kita umat Islam untuk menjaga originalitas Al-Quran. Dan itulah yang dikehendaki Allah. Jadi di dunia ini tidak ada kitab suci yang bisa dihafalkan oleh banyak orang, tidak ada. Bahkan bayangkan setebal begitu tapi orang banyak yang menghafalkannya. Hanya karena dengan izin Allah saja, karena dengan ayatnya tadi itu. Dan yang kedua, menjaga Al-Quran, pemeliharaan Al-Quran itu dilakukan melalui penyebaran manuskrip secara tertulis. Jadi dilakukan dulu ketika pada zaman Abu Bakar, ada usulan dari Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq tidak mau untuk melakukan dibukukan itu, tidak mau, karena tidak ada pernah perintah dari Rasulullah. Tapi akhirnya dibukukan, dituliskan. Maka pada zaman Utsman bin Affan dibentuklah itu namanya mushaf itu. Jadi ditulis secara utuh, lalu kemudian disebarkan ke negeri-negeri yang sudah ditaklukkan oleh Islam itu. Tetapi Al-Quran dulu tidak seperti dengan Al-Quran sekarang. Dulu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya. Jadi masih cuma gundulan gitu, gundulnya gundul. Kalau sekarang kan orang mengatakan gundul kan masih ada titiknya, nggak ada harokatnya. Tapi dulu nggak ada titiknya. Tapi karena orang hafal mungkin itu. Maka disitulah ada seorang tokoh ahli bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah bapaknya bahasa Arab, yaitu namanya Abul Suwad Ad-Duali. Dia adalah yang menciptakan ilmu nahwu. Bagaimana biar orang di luar Arab itu bisa membaca, maka dia diberikan titik dan diberikan harokat. Nah ini yang ikut menjaga ini. Jadi penyebaran manuskrip dengan harokat, dengan titik, lalu kemudian dihafalkan oleh banyak orang, itulah bagian dari cara Allah menjaga originalitas Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dengan sistem bacaan yang teliti, dengan qiraat. Ada yang terkenal adalah qiraah sab'ah. Tapi sebenarnya lebih dari itu model bacaan membaca Al-Quran itu. Di Indonesia saja itu sudah lain-lain cara membaca. Nanti lagunya juga beda, bahkan kadang-kadang pengucapan juga ada yang berbeda. Tetapi intinya tetap satu. Saya mungkin contohnya begini. Kalau orang Madura mungkin membacanya mungkin bisa fasih ya.
Tetapi orang Madura sendiri, kalau murid-murid saya itu, misalnya kalau sudah sampai ba, itu jadi baca be, ja kadang jadi je, ha jadi he. Itu ya itu lajah namanya, dialek. Tetapi tidak mengurangi keaslian Al-Quran, huruf Al-Quran. Hanya saja kalau saya mengajarkan itu ya harus, tapi itu lama, bisa jadi sampai satu tahun baru berubah lidahnya anak-anak itu. Jadi yang saya sering bilang, coba sekarang kita masuk ke dunia Arab, nah, gitu. Jadi kalau udah masuk berubah pelan-pelan. Ada lagi yang sering kita dengar kalau kita mungkin ke Jogja, ke Jawa Tengah, orang membaca ain, a. Kalau orang Jawa Tengah, orang Jogja biasanya kadang-kadang nggak susah-susah, a jadi nga gitu aja, ngalamin. Ini kan lajah, tetapi ini tidak mengurangi dari bagaimana pengucap huruf yang sesungguhnya. Jadi ini tidak merubah, hanya lajahnya, dialeknya saja. Dan yang keempat dari mana? Dari melalui ilmu tajwid dan ilmu Al-Quran. Ini adalah salah satu cara bagaimana pemeliharaan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kan pembacaan yang sudah konstan. Kalau orang lupa membaca Al-Quran, orang hafalan lupa, itu biasanya kalau dari ilmu tajwid itu bisa diketahui. Oh ini pas bacaan ikhfa misalnya, oh ini pas bacaan idgham bi gunnah, itu enak cara melanjutkannya, ada yang diingat. Nah itulah salah satu untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu adalah adanya ilmu tajwid dan ilmu Al-Quran. Dan yang kelima adalah bahwa dalam rangka memelihara dan menjaga ayat-ayat Al-Quran adalah dengan pendistribusian dan teknologi modern. Jadi kalau sekarang sudah mulai percetakan di mana-mana, tetapi itu pun harus ada tim taskhihnya, harus dilihat ulang, apakah dibaca ulang, apakah sudah betul atau tidak. Karena biasanya kalau sistem MS Word itu kalau dari satu program ke program, misalnya dari 2007 ke 2010, itu nanti biasanya ada yang berubah. Kadang harokatnya, kadang tandanya itu, yang simbolnya itu yang berubah. Nah ini yang harus dilihat ulang. Tetapi setidaknya teknologi modern itu membantu bagaimana penyebaran Al-Quran itu ke berbagai seluruh pelosok penjuru dunia, sehingga Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Dan yang keenam adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi itu secara mutawatir. Mutawatir itu adalah bagaimana proses pewarisan Al-Quran itu dilakukan secara mutawatir, yang tidak ada kemungkinan, yang tidak memungkinkan seseorang itu bisa bohong. Jadi kalau misalnya saya duduk di depan sini, maka kemudian ada yang mengatakan, oh tadi Pak Bahrus lagi duduk. Orang kemudian yang ada duduk di sini tahu semua. Oh iya tadi subuh Pak Bahrus nanti duduk di depan, lagi ngisi kajian tafsir Al-Kahfi misalnya. Itu semua tahu. Itu artinya mutawatir. Jadi kalau kemudian ada yang berusaha, oh enggak itu, maka semua orang menyangkal. Enggak, tadi memang semua yang banyak tahu. Nah ini yang ada yang mengatakan 10 orang saja itu sudah masuk mutawatir. Nah Al-Quran itu diwariskan, diturunkan secara mutawatir, yang tidak memungkinkan orang itu untuk melakukan kebohongan dan kecurangan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah bahwa Al-Quran itu dilakukan, penjagaannya dilakukan secara spiritual ilahiyah. Artinya apa? Bahwa seperti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kalau Allah sudah begitu, maka ada penjagaan dari Allah yang dilakukan terus-menerus terhadap ayat-ayatnya yang diturunkan kepada kita semua. Jadi inilah yang penjagaan-penjagaan yang tidak mungkin, penjagaan-penjagaan yang tidak mungkin ditembus oleh banyak orang. Saya kira banyak kejadian, kadang-kadang kita nge-share kesalahan tulis dan biasanya ini akan dilacak. Tapi kalau sampai di artinya, terjemahannya itu mungkin masuk dalam penafsiran yang bisa berbeda-beda. Tetapi kalau sampai di ayat Al-Quran itu
itu nanti akan, insya Allah tidak akan ada yang bisa merubahnya. La mubaddila li kalimati. Dan yang terakhir, pesan dari ayat 27 ini adalah walan tajida min dunihi multahada. Jadi ketika Rasulullah sudah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ketika Rasulullah sudah menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang kafir Quraisy itu, lalu kemudian dijaga kemurniannya oleh Allah, maka Rasulullah diingatkan, maka walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung wahai Muhammad selain dari Allah belaka. Ini memberikan harapan atau memberikan keamanan serta memberikan jaminan kepada Rasulullah. Sejelek-jeleknya orang kafir Quraisy memberikan perlakuan kepada Rasulullah, maka Rasulullah tetap menjadi tempat berlindung. Multahada itu berasal dari kata lahada. Lahada itu yang kemudian menurunkan kata lahat, liang lahat. Nah itu. Jadi kalau liang lahat itu artinya ada tempat yang menyirong atau cenderung ke samping. Jadi kalau liang lahat itu, kalau di Sumeneb saya kira masih ada. Di bawah itu namanya liang lahat itu kayaknya ada. Di paling bawah itu agak diambil sedikit. Jadi ketika nanti jenazah itu dimasukkan, biasanya agak masuk sedikit ke samping. Nah, meskipun ada beberapa tradisi di Indonesia yang lahatnya tidak dibuat, jadi langsung seperti datar begitu aja, sama semua. Kalau di tempat saya di Paciran masih ada nyerongnya ke dalam, masuk sedikit ke dalam. Nah, itulah namanya liang lahat. Nah, multahada itu adalah tempat berlindung. Jadi kalau ada tanya itu ziyadah, mazid namanya. Itu menunjukkan kesungguhan sebagai tempat berlindung yang sesungguhnya begitu. Jadi sekali lagi, multahada adalah tempat berlindung bagi semua orang yang beriman. Di mana? Kepada siapa? Maka tempat berlindung kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa mentadabburi Al-Qur'an lebih jauh lagi, lalu kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Setidaknya bisa memberikan keyakinan, menguatkan keimanan kita bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Al-Qur'an itu sangat penting untuk bisa kita lakukan, lalu bisa menjadi pedoman kita menjalani hidup yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.